Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama Teguh Arifianto, Eskom MT, dari Program Studi Teknologi Elektro-Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kali ini saya akan menjabarkan terkait dengan aplikasi komputer elektronika. Dalam hal ini akan diajarkan pada semester 3 dengan SKS sebanyak 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, serta kode mata kuliah TEP 222. Deskripsi mata kuliah ini dalam aplikasi komputer elektronika yaitu mengajarkan tata cara penggunaan aplikasi elektronika seperti multisim, ISIS Proteus, LT-Space, Liveware, PSIM, dan IGA. Mata kuliah aplikasi komputer elektronika terdapat 16 pertemuan. Pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dilaksanakan secara luring tatap muka. Pertemuan 8 UTS, ujian tengah semester. Pertemuan 9 hingga 15 secara tatap muka. Dan pertemuan terakhir 16 ujian akhir semester. Dari masing-masing pertemuan, yang pertama yaitu bagaimana taruna mampu menjelaskan konsep dasar fungsi dari menu pada aplikasi multisim dengan waktu 2 kali 50 menit dan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan praktek. Diharapkan taruna mampu menjelaskan fungsi dasar dari menu pada aplikasi multisim. Pada pertemuan kedua, taruna dapat menjelaskan konsep simulasi dan menganalisa rangkaian menggunakan multisim. Jadi pada pertemuan kedua, taruna diajarkan bagaimana cara membuat aplikasi sederhana menggunakan multisim. Metode pembelajaran menggunakan ceramah, tanya jawab, dan praktek langsung menggunakan aplikasi multisim. Pada pertemuan ketiga, taruna dapat menjelaskan konsep dasar penggunaan fungsi menu pada aplikasi ISIS Proteus. Sama halnya dengan pertemuan 1. Pertemuan 1 menggunakan multisim, pertemuan ketiga menggunakan aplikasi ISIS Proteus. Pada pertemuan 4, taruna dapat menjelaskan konsep simulasi membuat rangkaian PCB menggunakan aplikasi ISIS Proteus. Pada pertemuan ke-6, taruna mampu menjelaskan konsep fungsi pada menu aplikasi LT-Space. Sama metode pembelajaran yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan praktek. Pada pertemuan 7 dari aplikasi LT-Space tadi langsung menggunakan konsep simulasi serta menganalisa rangkaian tersebut. Pada pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 taruna mampu menjelaskan konsep dasar fungsi menu pada aplikasi Liveware. Pertemuan 10 taruna dapat menjelaskan konsep simulasi dan menganalisa rangkaian menggunakan aplikasi Liveware. Pertemuan 11 taruna mampu menjelaskan konsep dasar aplikasi pada menu PSIM, pada menu aplikasi PSIM. Pertemuan 12 taruna dapat menjelaskan konsep simulasi dan menganalisa rangkaian menggunakan PSIM. Pertemuan 13 taruna mampu menjelaskan konsep dasar fungsi menu pada aplikasi IGA.
pertemuan 14 dan 15, Taruna dapat menjelaskan konsep rangkaian elektronika hingga pembuatan desain PCB menggunakan Eagle. Pertemuan 16, ujian akhir semester. Jadi output dari mata kuliah ini yaitu bagaimana Taruna dapat menggunakan aplikasi elektronika serta mengimplementasikan aplikasi tersebut. Dalam hal kehadiran, Taruna-taruni harus menghadiri lebih dari 80% pertemuan. Jika kurang dari 80%, maka taruna-taruni tersebut tidak dapat mengikuti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Metode penilaian ada 4, yaitu kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode evaluasi dan penilaian nilai akhir taruna-taruni pada mata kuliah aplikasi komputer elektronika terdiri dari 4 aspek, yaitu kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dari masing-masing aspek tadi memiliki bobot penilaian. Kehadiran memiliki bobot nilai 1, nilai maksimal 100, yang meliputi aktivitas taruna-taruni dalam mengikuti perkuliahan ini dan partisipasi serta tanya jawab pada perkuliahan ini. Yang kedua, tugas. Dalam hal ini memiliki bobot 1 dengan nilai maksimum 100, yang terdiri dari tugas artikel, tugas laporan per bab, dan tugas studi kasus. Yang ketiga, ujian tengah semester memiliki bobot 2 dengan nilai maksimum 100. Dan yang keempat, ujian akhir semester memiliki bobot 3 dengan nilai maksimum 100. Dalam hal ini, nilai tertinggi yaitu 100 dengan nilai satuan angka 4 dan huruf A. Dan nilai terendah kurang dari 50 dengan nilai satuan angka 0 huruf E. Demikian paparan dan penjelasan dari mata kuliah aplikasi komputer elektronika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Duduk siap, gerak. Lapor, Prodi DP jumlah 24 siap mengikuti pelajaran. Lanjutkan. Sebelum memulai pelajaran, doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Hari ini kita akan belajar terkait dengan aplikasi multisim. Teman-teman di sini ada yang pernah instalasi aplikasi multisim? Sudah. Oke. Kalau boleh tahu nih, aplikasi multisim buat apa ya? Simulasi kakak. Simulasi apa itu? Rangkaian. Kemudian membuat rangkaian, skema rangkaian ya. Kemudian
Jadi setelah kita membuat, kemudian kita mensimulasi dan bisa menganalisa bagaimana sebuah rangkaian itu bisa dijalankan atau tidak di aplikasi Multisim. Berarti teman-teman udah menginstalasi ya. Kita lanjut. Kemudian ini bisa ada beberapa definisi Multisim, yaitu sebuah rangkaian, desain rangkaian baik skematik untuk mensimulasi rangkaian sudah jadi, kemudian dapat menganalisa rangkaian yang tadi dibilang oleh saudara Awai, bisa untuk menganalisa. Kemudian ada juga bantuan aplikasi seperti ampere, voltmeter, kemudian oskiloscope sama generator function seperti itu. Lanjut. Ini ada beberapa menu. Kalau teman-teman sudah instalasi pasti tahu menu-menu yang ada di Multisim. Ya. Kalau boleh tahu, nomor satunya apa ya? Coba. Oke. Itu menu bar. Fungsinya buat itu untuk kayak tampilan awalnya gitu. Itu menampilkan semua fungsi yang ada di aplikasi. oke, menampilkan semua fungsi. Oke, menu bar. Yang nomor dua, Desain turbo. desain turbo. Apa itu? Di situ kita bisa untuk memilih file project dan juga melihat beberapa atau menampilkan layer-layer dari project yang kita buat. Baik. Yang ketiga, Ada komponen toolbar. oke, komponen toolbar buat Ya, itu untuk kita memilih komponen dari rangkaian yang akan kita buat. di sini ada 13 menu yang ada di aplikasi Multisim. Ini saya tampilkan 13. Nanti ini menu bar yang disampaikan oleh Taruna Aloysius, menu bar untuk menggunakan semua fungsi melalui menu. Kemudian ada desain toolbox untuk memilih file project yang akan digunakan. Kemudian sampai dengan 13 virtual komponen toolbar seperti itu. Tadi sampai 13 virtual komponen toolbar, yaitu untuk menampilkan menu-menu sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Sekarang saya ingin tahu salah satu dari Taruna yang sudah menginstal Multisim, mohon bisa ditunjukkan ke saya, bisa gunakan fasilitas ini. Ada? Oke, siap. Mundur. Dan silakan. Oh, sebentar ini lebih. Silakan Taruna Aloysius. Tadi ada namanya menu bar tuh. Menu barnya mana ya? Coba untuk menu barnya itu yang ini menu bar ada file, view, list, itu termasuk
ada desain tool. Desain tuh. Nah, itu. Oke. Baik. Nanti ada 13 ya, kurang lebih 13 yang sudah saya tampilkan. Sekarang minta tolong satu aja buat rangkaian yang sudah pernah dilakukan di multisim. Untuk saya sendiri sudah pernah buat untuk rangkaian yang paling simpel untuk dari aplikasi multisim ini. Sebelumnya saya sudah pernah membuat untuk rangkaian yang paling sederhana, yaitu untuk bisa kita melihat gelombang. Di sini saya membutuhkan dari function generator, lalu ada multimeter dan juga ada osiloskop. Lanjut. Untuk penempatan dari 3 item ini itu ada di sebelah kanan. Untuk function generator ini kalau misalnya mau kita itu tinggal ditarik aja, Drag and drop ya. drag and drop. Untuk function generator sendiri ini kita bisa melihat waveformnya yang kita mau itu seperti apa nantinya. Nah, untuk di tampilan analisa osiloskop sendiri nanti akan berubah seperti ini. Sebelumnya, jika kita mau memulai dari simulasi di rangkaian ini, tinggal klik play atau run. Run sini, terus nanti kita klik dari osiloskop. Dan kita lihat gelombangnya, itu ada gelombang sinusoidal. Juga kalau misalnya kita mau berubah menjadi gelombang gigi juga bisa, dan juga gelombang kotak. Oke. Ini yang function generator. Saya review aja. Untuk function generator kan ada 3 gelombang ya. Ada 3 gelombang. Kalau yang ini, yang pertama gelombang apa? Oke, yang ini? Oke. Kemudian yang ini, yang bawah? Jadi multisim itu bisa digunakan untuk membuat sebuah simulasi dan bisa untuk menganalisa. Tadi salah satunya ada multimeter, function generator maupun osiloskop seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Izin menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Ketika waktu pertama kali kita run, itu biasanya di tampilan layar osiloskopnya ini agak semrawut. Jadi untuk mengaturnya supaya bisa terlihat seperti ini tuh tinggal kita mainin di timebase-nya, bisa dinaikin, bisa diturunin, itu sesuai dengan keinginan kita. Dan juga kebetulan di sini kita menggunakan channel A. Jadi untuk yang di untuk kita melihat gelombangnya secara sempurna itu bisa diatur dari channel A ini. Seperti itu. Kalau betul osiloskop buat apa ya? Ada yang menambahkan osiloskop? Ya, izin menambahkan, Pak. Monggo. Osiloskop berfungsi untuk menampilkan gelombang, Pak, dan hanya bisa menampilkan gelombang AC, tidak bisa DC setahu saya. Seperti itu. Yang lain? Hanya menambahkan AC? Ya, ya. Oke. Ini kemarin juga pernah kita bahas osiloskop waktu di lab itu ya. Teman-teman juga sudah megang barangnya kotak besar. Kemudian teman-teman juga sudah uji coba, kalau nggak salah pakai kabel ya, untuk meter sampai ya. Tuh. Oke. Kemudian
Review kembali, multimeter apa ya? Kalau boleh tahu. Multimeter Tegangan untuk mengukur tegangan arus. mengukur tegangan arus, kemudian lambatan. Oke, namanya multi ya. Multi berarti kan banyak. Kita bagi lagi, misal nih ampere meter buat apa ya? Arus. Oke, arus satuannya apa I? Iya Pak A. Ampere. Arus satuannya oke. Kemudian apa lagi? Oh, ini buat apa? Tegangan satuannya Oke. Satunya lambatan. Buat apa tuh? Lambatan. Satuannya Jangan sampai lupa ya. Dasar soalnya. Oke. Saya tahu apa lagi yang sudah pernah dicoba? Yang selanjutnya itu untuk yang kita bisa melihat kerja atau simulasi dari multimeter sendiri. Ini bisa dari rangkaian ini. Sini kita memiliki 4 multimeter yang dimana 2 untuk menghitung dari tegangan volt dan juga yang 2 itu mengukur arus ini. Untuk cara simulasinya juga sama, itu dengan mengklik tombol run atau F5, baru nanti simulasi akan berjalan. Oke. Jadi teman-teman di sini ada banyak taruh mas di sini di perbesaran. Yang munculin kayak resistor, dioda, baik. Jadi untuk memanfaatkan ini bisa drag and drop. Kemudian ada juga yang tuh ada apa dioda juga ya itu ya di pojok. Kemudian ada juga and or not. Nah seperti itu. Jadi ini bisa dibuat untuk simulasi. Jadi sebelum kita uji coba implementasi langsung, kita bisa pakai simulasi menggunakan multisim. Ada banyak cara. Bisa pakai multisim, bisa pakai EWB, electronic workbench, kemudian ada juga pakai Eagle, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Eagle, workbench, kemudian ini Proteus, Isis Proteus ya? Proteus. Kemudian apa lagi? Banyak dan banyak lain sebagainya ya. Tapi tergantung apa yang kita gunakan seperti itu. Ada yang lain kan? Ini hampir sama kalau saya bilang bersama dengan basis yang lain, ada menubar, ada dobar dan sebagainya, ada juga dioda, terus kabel dan sebagainya. Terima kasih Taruna Alesius. Ada lagi yang mau presentasi? Mas Rizal? Belum tahu berhasil. Yang lain? Taruna Alloy. Kita coba ya teman-teman yang lain. Ini paling sederhana. Ada function generator, ada multimeter, kemudian ada oscilloscope.
Mungkin teman-teman silakan dicoba, nanti Taruna Aloysius juga akan membantu teman-teman. Nah, saya coba pengen ke Azhar nih, kok semangat banget nih kan. Nanti bisa ditulis semuanya ya, gambarnya apa sih dengan itu? Oscilloscope sudah, multi sudah, function generator juga sudah. Nah, kita cuma melakukan dulu. Buat satu itu. Semakin tinggi semakin ada lagi Mas Rizal? Belum Pak? Belum? Belum. Ada lagi? Terima kasih hari ini setelah teman-teman mengikuti perkuliahan tentang aplikasi multisim sudah dijelasin serangkaian sederhana, bisa pakai function generator, multimeter ataupun oscilloscope. Terima kasih kepada Taruna Aloysius yang sudah mencoba dulu ya dan diimplementasikan ke teman-teman semua. Kemudian nanti mohon yang dasar sendiri ampere, volt, hambatan mau dipelajari lebih lanjut. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Duduk siap, gerak. Menerima materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Sebelum mengakhiri mata kuliah pada siang hari ini, sudah mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima